Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas lagi satu platform, satu aplikasi ya, yang banyak orang sebagai penghasil uang. Apakah benar penghasil uang atau cuma invest bodong, money game, skema ponzi? Namanya Roth, oke? Nama aplikasinya Roth. Aplikasi Roth ini bernama Roth Pro ya kalau di sininya. Iklan ya, iklan kayak di Facebook, di IG gitu kan, iklan seperti ini ya. Lagi rame tuh, karena mereka promosinya lewat iklan di medsos, oke. Nah, ada juga yang mempromosikan, yaitu mantan member Metas Mining yang sudah scam. Gak jauh beda tuh sama LC Mining, juga udah scam. Seperti ini ya promosinya, trading AI. Nah, di sini, apakah benar trading AI? Nah, sepertinya teman-teman ya, tapi simak dulu aja lah ya. Ini dari channel Telegramnya nih ya. Roth adalah app investasi crowdfunding yang telah terdaftar di SEC. Waduh, SEC itu Amerika ya. Tujuan kami adalah menghilangkan hambatan. Wah, Roth merupakan penghubung penting antara investor dan startup. Waduh. Jadi teman-teman, kalau ada yang nggak tahu ya, belum tahu ya, crowdfunding itu kayak inilah, kayak penggalangan dana, kayak pengumpulan dana gitu ya. Dibagi menjadi beberapa juga sih crowdfunding itu. Ada juga crowdfunding yang memang tujuannya untuk penggalangan dana, donasi gitu ya, untuk penggalangan dana. Itu ada juga crowdfunding yang seperti itu. Contoh di aplikasi yang legal gitu kan, ada beberapa gitu ya. Kalian tentu tahu lah aplikasi-aplikasi yang di dalamnya ada penggalangan dana. Nah, itu crowdfunding juga gitu. Tapi sepertinya di Roth ini bukan untuk donasi, bukan, tapi crowdfunding, pengumpulan dana, mencari investor untuk bisnis. Nah, kalau crowdfunding seperti ini harus jelas. Roth-nya sendiri ini kan udah jelas pengumpulan dana ya. Aplikasi Roth Pro atau Roth AI ini berizin OJK nggak? Crowdfunding harus berizin OJK. Apalagi pengumpulan dana kan, crowdfunding itu. Nah, Roth Pro atau Roth AI ini harus ada izin OJK. Ada nggak izin OJK-nya? Kalau nggak ada berarti ilegal, bodong. Jangan mau diiming-imingi sertifikat SEC doang. Kalaupun benar gitu ya. Karena dari beberapa tahun lalu banyak ponzi yang mengaku sudah ada sertifikat SEC padahal bohong. Gitu ya. Adapun yang benar ya, kan operasionalnya di Indonesia. Ya harus mengikuti aturan yang ada di Indonesia, yaitu harus terdaftar di OJK, pengumpulan dana kan. Nah, di sini Roth merupakan satu-satunya platform crowdfunding online utama di Amerika. Enggak, banyak di Amerika itu crowdfunding itu. Banyak, bukan ini ya, bukan Roth doang. Kalaupun benar ada di Amerika, dari aroma-aromanya ini hanya mencatut doang nih. Nanti kita lihat ya. Informasi legalitas terdaftar sebagai portal pembiayaan di Sekuritas AS SEC ya. Lulus sertifikasi keamanan Google, Facebook, dan terdaftar di... Aduh, lucu ini. Lulus sertifikasi keamanan Google dan Facebook. Kalian bikin aplikasi, maksudnya apa nih? Maksudnya ada di Play Store. Memang ada di Play Store, nanti kita lihat. Kalian bikin aplikasi kalian pengen nongol di Play Store. Semua orang bisa, asal punya akun Google Developer. Walaupun nggak punya, banyak tuh joki-joki Play Store. Banyak, cuma modal 100.000 tiap bulan, bisa pakai joki itu. Oke, kita lihat nih. Ada rencana-rencana perayaan apa nih ya? Nah, di sini teman-teman ya. Lagi ada event nih sampai 18 bulan Desember. Waduh. Platform-platform kayak gini, kayak BBH, Simonida ya. Kayak VCCP ya. Itu lagi banyak event. Ponzi-ponzi itu banyak event ya di Desember ini. Bandarnya mau Natalan atau tahun baruan tuh. Nah, di sini saja kalaupun ini benar crowdfunding, ini udah nggak normal, nggak logis ya. Investasi 500.000, periode investasi 3 hari, 100 ROI-nya 115%, pendapatan harian 25%, nggak ada yang pasti ya. Investasi itu mau crowdfunding, mau investasi apapun ya. Karena kalau investasi kan, kalau crowdfunding nih, misal kalian ngumpulin dana nih, berinvestasi di aplikasi Roth ini, duit kalian dipakai untuk apa? Dipakai untuk mengembangkan apa bisnisnya? Harus jelas, mengembangkan jualan bakso kah, nasi goreng kah, gitu kan? Jualan bikin pabrik apa, atau bikin startup apa, harus jelas. Roadnya sendiri harus berizin OJK dulu, dan usahanya lagi harus ada legalitasnya lagi.
Nah, misal seperti ini teman-teman ya, ada di Play Store. Nah, seperti biasa teman-teman, kalaupun ada di Play Store ya, ingat Play Store itu bukan regulator yang ada di Indonesia untuk sebuah legalitas ya. Play Store itu semua orang bisa bikin aplikasi, bisa mendaftarkan aplikasinya ke Play Store. Gitu ya. Banyak kok investasi bodong, ponzi lain yang ada di Play Store banyak. Nah, untuk pengguna baru di sini katanya eksklusif ya, 100.000 tapi percobaan. Biasa, selalu ada percobaan. Nah, di sini rekrutmen road ya. Ayo bergabung dimanapun kamu berada. Wah, di sini anggota level total isi ulang bulanan, minimal isi ulang. Terus manajer, gaji bulanan. Nah, dari tabel sini ya, dari tabel sini saja harusnya kalian sudah paham ya bahwa ini tuh money game. Money game. Oke? Skema ponzi, investasi yang legal, mau itu crowdfunding, di Indonesia ada banyak ya. Platform, website atau aplikasi yang menawarkan crowdfunding. Pengumpulan dana, jadi berinvestasi, dananya dialokasikan untuk apa? Ada, cek aja di Google. Crowdfunding yang berizin OJK ada. Ya. Terus di sini ya, total isi ulang, anggota level 1 lebih dari 30, lebih dari 80. Total isi ulang bulanan 5 juta sampai 100 juta. Ada minimal isi ulang member setiap bulan, ada gaji bulanan sampai 20 juta. Udahlah, tabel-tabel kayak gini tuh udah bosan saya bahasnya gitu, karena yang legal itu nggak pernah seperti ini. Terus ada hadiah promo. Nah, ponzinya di mana? Kalau ada yang bilang di mana ponzinya? Kayak member Bebek Dungu BBH, Simonida, Mars. Di mana bang ponzinya? Lu paham ponzi nggak? Kalau paham ponzi nggak mungkin nanya. Kalau kalian nggak paham ponzi, mau nanya, mau saya jelasin gimana pun ya kalian yang nggak tahu. Gitu. Minimal kalian tahu dulu biar nanti nyambung gitu. Nah, di sini komisi ya, hadiah promo ya. Ada komisi 10%, 5% ya, bonus mitra, mengundang 2 teman menjadi partner. Hadiahnya itu 1 juta ya, komisinya hingga 1 juta. Ya. Misi harian hingga 2.300. Oke, check-in harian, ada check-in harian, ada misi harian, komisi 10%. Teman yang melakukan pemesanan ya berinvestasi. Tingkat 1, tingkat 2. Jadi ini komisi timnya 2 tingkat, teman-teman. 10% dan 5%. Oke. Jadi jelas ini tuh skema ponzi money game, hati-hati teman-teman ya. Tampilan aplikasinya kayak gini nih, namanya Road Pro kalau dipromosi di iklan di medsosnya, tapi di aplikasinya namanya Road AI. Oke, Road AI. Di Play Store namanya sih Road Pro ya, Road Pro atau Road AI lah sebutnya ya. Nah, seperti ini, berinvestasi ya, 34 hari tersisa. Nah, ini misal ini kan fintech tuh, fintech. Berarti ini buat fintech katanya ya. Si Kwon Connect ini legal nggak? Usahanya juga ini nggak ada yang lokal, ya. Nggak ada yang lokal, luar negeri semua, karena takut ketahuan kali. Intinya gini, intinya kalau ini crowdfunding itu jelas harus ada izin OJK, teman-teman. Izin OJK, karena dari namanya saja crowdfunding. Yang tadi saya jelaskan, ada yang berupa penggalangan dana doang, berupa donasi. Ada juga yang berupa pengumpulan dana, penggalangan dana untuk investasi. Ya. Kalau ada izin OJK, ya silahkan. Kalau ada izin legalitas di Indonesia, yaitu izin OJK. Karena crowdfunding sendiri, ya sekali lagi nih, artinya pengumpulan dana. Ada pengumpulan dana buat bisnis apa gitu kan. Jadi harus ada izin OJK. Oke? Jadi hati-hati nih untuk teman-teman yang lagi ditawarin aplikasi Road Pro atau Road AI ini, hati-hati gitu ya. Tanyain ke adminnya. Kayaknya adminnya juga pakai translate tuh. Ada izin OJK-nya nggak? Gitu. Kalau misalkan si adminnya bilang ada, misal kalian cek ke website OJK, jangan percaya gitu aja. Terus kalau si adminnya bilang lagi pengajuan, jangan percaya. Ya. Logikanya izin dulu baru beroperasional, gitu. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Ingat teman-teman, harus hati-hati terhadap penawaran-penawaran investasi, karena sekarang ini lagi marak lagi investasi bodong skema ponzi. Oke, hati-hati. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.